Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi amaliyah taat kita sehari-hari ini menjadi 3 bagian. Pertama disebut dengan amaliyatul Islam. Yang kedua disebut dengan amaliyatul iman. Dan yang ketiga disebut dengan amaliyatul ihsan. Islam, iman, dan ihsan. 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Dan beliau jawab dengan tepat dan sempurna. Jawaban-jawaban beliau selalu direspon oleh Jibril alaihissalam dengan kata sodakta, engkau benar. Apa sebenarnya amaliyatul Islam? Di dalam perspektif ibadah kita, Islam adalah anta'budahu. Hendaknya engkau menyembah Allah. Dengan cara apa? Bi'ubudiyatil zawahir, dengan ibadah-ibadah lahiriah. Karena itu beliau menyebutkan dengan rukun-rukun Islam yang 5. Fungsinya liislahidz zawahir, untuk menata kehidupan lahiriah kita. Maka aturannya disebut dengan syariah. Seluruh aspek ibadah lahiriah kita berhubungan dengan yang disebut dengan syariah ini. Rupanya memang tidak cukup dengan amaliyatul Islam. Ada nomor 2, yaitu amaliyatul iman. Amaliyah iman kita. Al-iman tasdiqun bil qalb. Membenarkan dengan hati. Bukan dengan pikiran, bukan dengan aksioma akal. Banyak orang yang mempercayai, membenarkan Islam, tetapi tidak menjadi muslim dan tidak mukmin karena tidak dibenarkan oleh hati dia. Iman ini ibadah, tapi ibadah batin kita. Ibadahnya adalah ubudiyah, yaitu antaqsudahu. Hendaknya engkau menuju kepada Allah. Anda sholat itu syariah. Tetapi bagaimana thariqahnya? Salat kita harus ada khusyuk, khudu'. Itulah iman kita. Karena itu iman liislahil bawatin, untuk menata batin kita. Antaqsudahu, hendaknya engkau menuju kepada Allah. Jika kemarin-kemarin kita belum menuju kepada Tuhan, kepada Allah, hari ini Anda harus mulai menuju kepada Allah. Anda berangkat kerja, Anda sholat, Anda beramal ibadah, hatimu mulai menuju kepada Allah. Jika Allah bertanya, hai hambaku, kenapa engkau menuju kepadaku? Kita pasti menjawab, Tuhan, aku hanya ingin ridha dan cintamu. Aku ingin ma'rifatmu engkau berikan kepadaku. Kemudian nomor 3, ihsan. Ihsan inilah yang disebut anta'budallah ka'annaka tarah. Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu, Allah memandangmu terus-menerus.
Inilah yang disebut abudah. Abudah itu adalah antashhadahu, hendaknya engkau menyaksikan Allah. Siapa yang menyaksikan Allah? Yang menyaksikan Allah adalah sir kita. Sir adalah rahasia roh jiwa kita. Untuk apa sir ini harus beribadah? Maka rahasia batin kita butuh online dengan Allah. Butuh beribadah dengan menyaksikan terus-menerus kepada Allah. Ketika Anda berzikir, sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik, menolong orang, hendaknya hati Anda menuju kepada Allah dan rahasia hati Anda melihat Allah di sana. Islam kelak menjadi disiplin ulumus syariah, ilmu-ilmu syariah. Iman kita kelak menjadi disiplin akidah dan tauhid. Ihsan kelak menjadi disiplin ilmu-ilmu tasawuf. Yang kita kenal, para pengamalnya disebut sufi, dan ilmunya namanya tasawuf, amaliyahnya namanya tariqah. Sebuah tata cara khusus menuju kepada Allah dengan jalan khusus, bimbingan khusus. Mari kita tata 3 dimensi di dalam hidup kita ini. Aspek lahir, aspek batin, aspek rahasia batin. 3-tiganya haruslah hidup. Hidup bersama Sang Maha Hidup, Allah Rabbul Izzah. Islam, ibadah, syariah, kita wujudkan melalui taubah, takwa dan istiqamah. 3 hal inilah yang mendukung disiplin ibadah lahiriah kita. Iman kita wujudkan melalui as-sidq, hati yang benar, wal ikhlas, hati yang ikhlas, wat tuma'minah, dan hati yang tenang karena sama sekali tidak tergoda oleh apapun selain Allah. Ihsan kita wujudkan dengan muraqabah, senantiasa rahasia hati kita waspada, terus menerus mengintai Allah, fokus pandangan Allah. Lalu bil musyahadah, dengan cara kita menyaksikan, karena sesungguhnya kita beriman ini bersaksi. Sebab di zaman azali dulu kita pernah mengatakan, bala syahidna, oh Tuhan, benar, Engkau Tuhanku dan kami menyaksikan. Kita pernah musyahadah, menyaksikan Allah. Lalu puncaknya adalah ma'rifah, muraqabah, musyahadah, dan ma'rifah. Itulah ibadahnya rahasia batin kita.